Selanjutnya, kita akan masuk ke kajian filosofis dari media pembelajaran berbasis masalah. Ada beberapa teori belajar yang melandasi model pembelajaran ini. Pertama adalah teori belajar konstruktivisme dari Piaget. Menurut Piaget, seorang anak memiliki rasa ingin tahu yang bersifat bawaan, sehingga akan terus ingin memahami dunia di sekitarnya. Teori ini menekankan kepada proses untuk menemukan pengetahuan sebagai hasil yang didapat di lapangan dengan memperhatikan tahap perkembangan kognitif peserta. Pendidik berperan sebagai fasilitator atau moderator, sedangkan peserta didik akan membangun pemahaman dan pengetahuannya melalui 4 konsep dasar yang diperkenalkan oleh Piaget, yaitu pertama, skemata, yakni kumpulan konsep atau kategori yang digunakan individu ketika berinteraksi dengan lingkungan baru. Kedua, asimilasi, yaitu proses kognitif yang dialami individu ketika ia menyesuaikan pengetahuannya sehingga informasi baru yang didapatnya berubah menjadi sesuatu yang bisa dikenalinya. Asimilasi membantu dalam menempatkan informasi baru ke skema yang sudah ada. Ketiga, akomodasi, yaitu langkah alternatif yang dilakukan individu ketika ia gagal melakukan asimilasi. Akomodasi dilakukan untuk membentuk skema baru atau memodifikasi skema yang sudah ada sehingga cocok dengan informasi tersebut. Keempat, keseimbangan, atau yang bisa juga disebut dengan ekuilibrasi, yakni keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, sehingga seseorang bisa menyatukan pemahaman-pemahaman baru dengan pemahaman-pemahaman yang sudah dimilikinya. Jika keempat konsep dasar tersebut dikaitkan dengan model pembelajaran berbasis masalah, akan ditemukan hubungan antara proses yang dialami peserta didik yang berturut-turut akan mengalami skemata, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan dalam menyelesaikan suatu masalah. Teori kedua yaitu teori belajar bermakna dari David Ausubel. Ausubel membedakan antara belajar bermakna dengan belajar menghafal. Belajar bermakna dialami seseorang ketika ia mengaitkan pemahaman yang sudah dimilikinya dengan informasi baru yang sudah ia dapatkan. Sementara itu, belajar menghafal dialami seseorang ketika ia mendapatkan informasi baru yang tidak berhubungan dengan informasi yang telah diketahuinya, sehingga ia menghafal informasi tersebut.